Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan timeline Linux dari tahun 1991 sampai tahun 2006. Kami akan menjelaskannya secara bergiliran yang akan dimulai dari saya. Linus sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi. Tapi ia frustasi karena lisensi Mini waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itulah ia membuat kernel sendiri yakni Linux. Linus Torvalds mengembangkan kernel Linux dan didistribusikan versi pertama adalah 0.01 pada tahun 1991. Pada ketika pertama kali didistribusikan hanya berupa source kernel saja. Selanjutnya dijadikan bisa diunduh dalam bentuk image, floppy disk, satu bootable yang berisi kernel, dan satu set utilitas GNU dan alat untuk menyiapkan sistem file. Karena cara instalasi yang berbelit, terutama dalam menghadapi pertumbuhan jumlah perangkat lunak yang tersedia, distribusi mulai muncul bersama untuk menyederhanakan persoalan ini. Distribusi awal meliputi MCC Interim Linux yang bisa diunduh untuk umum pada server FTP University of Manchester pada bulan Februari 19 Distribusi awal meliputi MCC Interim yang bisa diunduh untuk umum pada server FTP University of Manchester pada bulan Februari 1992. Kemudian Tamu diciptakan di Texas A&M University pada waktu yang hampir bersamaan dengan MCC Interim Linux, yaitu pada bulan Mei 1992. Kemudian SLS Soft Landing Linux System yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 1992. SLS tidak terpelihara dengan sangat berat, sehingga Patrick Volkerding merilis distribusi baru berdasarkan Kemudian SLS tidak terpelihara dan sangat berat, sehingga Patrick Volkerding merilis distribusi baru berdasarkan SLS yang dia namakan Slackware, dirilis pada tahun 1993. Slackware merupakan distribusi tertua yang sedang berada hingga ketika ini. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai timeline Linux pada tahun 1993 sampai tahun 1994. Pada tahun 1993 dikembangkan distro Slackware, tepatnya pada tanggal 16 Juli 1993, yang merupakan turunan dari distro Soft Landing Linux System, yaitu pada tanggal 20 Agustus 1992. Kemudian distro Slackware menurunkan distro Jurix, yaitu distro Jurix dapat dipertahankan pada tanggal 1993 sampai 1999. Di tahun selanjutnya tepatnya pada Maret 1994 dikembangkan pula distro open source yang awalnya merupakan distro Slackware yang dikembangkan menjadi bahasa Jerman. Selanjutnya dikembangkan distro Debian tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1993 dengan versi 0.01. Distro Debian merupakan distro terbesar pada tahun 2007. Pada tahun yang sama dikembangkan pula Linux Super Team Distribution pada tahun 1993. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 1994 dikembangkan pula distro Red Hat Linux yang merupakan distro Linux utama. Baik, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai timeline Linux pada tahun 1995 sampai 1996. Pada tahun 1995, di sini tidak ada perkembangan Linux, disesuaikan agar bisa berjalan di platform prosesor baru yaitu UFC, Alpha, dan prosesor Sun SPR. Dan pada tahun 1996, Linux Support Team Distribution atau LST hanya menurunkan Linux Caldera versi 1.0 Network Desktop pada tanggal 9 Februari tahun 1996. Baik, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu perkembangan distro Linux dari tahun 1997 sampai 1998.
Pada tahun 1997, distro Linux mengeluarkan versi Decik yang merupakan turunan dari Debian. Kemudian, pada bulan Oktober 1997, distro Linux mengeluarkan Connectiva yang merupakan turunan dari Red Hat Linux. Yang terakhir, kemudian pada 4 Desember 1997, distro Linux versi 2.0 mengembangkan distro Linux versi Stampede. Kemudian pada 5 Mei 1998, Red Hat Linux kembali mengeluarkan turunannya yang bernama Turbo Linux versi 1.03. Setelah itu, pada tanggal 1 Juli 1998, Linux versi 2.0 kembali mengeluarkan turunannya yang bernama Mu Linux. Setelah itu, pada tanggal 1 Juli 1998, Linux versi 2.0 kembali mengeluarkan versi terbaru, yaitu yang bernama Mu Linux. Ya. Dan pada bulan yang sama, yaitu 23 Juli 1998, Red Hat Linux mengeluarkan turunan versi terbarunya yang bernama distro Mandrake. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai timeline Linux pada tahun 1999. Jadi pada tahun 1999, Debian itu merilis beberapa distro Linux, yaitu yang pertama ada Libranet versi 1.0, itu dirilis pada tanggal 2 November. Kemudian ada Storm Linux, dirilis pada 17 Desember. Dan ada Corel versi 1.0, itu dirilis pada tanggal 15 November. Dan The Swirl yang dirilis pada 26 Agustus itu menurunkan distro Astaro versi 1.0, yaitu pada tanggal 15 November. Dan untuk Linux versi 2.0 yang dirilis pada tanggal 26 Januari itu menurunkan ada dua distro Linux. Yang pertama ada Linux from Scratch yang dirilis pada 16 Desember. Kemudian ada Inoch versi 0.75 yang dirilis pada 18 Desember. Dan untuk Red Hat Linux versi 0.9 yang dirilis pada tanggal 31 Oktober itu menurunkan tiga distro Linux. Yang pertama yaitu ada Red Flag versi 1.0 yang dirilis pada tanggal 20 September. Kemudian ada Peanut versi 1.1 yang dirilis pada 11 Agustus. Dan terakhir ada Yellow Dogs Linux yang dirilis pada 8 Maret 1999. Itulah tadi penjelasan mengenai timeline Linux pada tahun 1999. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang timeline Linux pada tahun 2000. Pada tahun 2000, Linux Rock diturunkan dari Linux tipe V 2.0. Pada tahun yang sama, Red Hat Linux menurunkan Virtual Linux, TrueStick, dan C-Linux. Lalu yang terakhir, Slackware menurunkan Vector pada tanggal 24 Maret tahun 2000. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan Linux pada tahun 2001. Windows OS dan Astaro diturunkan dari Linux Debian. Dan tanggal 29 Agustus 2001, Corel X menurunkan Sunrise by Corel. Terus selanjutnya Cruise X dan DB diturunkan oleh Linux Puppy. Pada Desember 2001, Redmond diturunkan oleh Cardera. Kemudian pada Maret 2001, C-Linux mengeluarkan Engarde. Itulah perkembangan Linux pada tahun 2001. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang timeline Linux pada tahun 2002. Pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 25 Mei, Linux memunculkan distro terbarunya, yakni
Knopflix yang merupakan turunan dari Debian. Selanjutnya pada tahun yang sama, Linux kembali mengeluarkan Arch, yaitu pada tanggal 11 Maret. Di bulan yang sama pula, tepatnya pada tanggal 31 Maret tahun 2002, Linux kembali mengeluarkan distro turunan dari Inoch. Pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan November, Linux kembali mengeluarkan distro, yaitu Desco Group yang merupakan turunan dari Caldera. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2002, Linux kembali mengeluarkan distro terbaru, yaitu Licoris yang merupakan turunan dari Redmond. Selanjutnya pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 8 Oktober, Linux kembali mengeluarkan distro terbaru, yaitu Black yang merupakan turunan dari Red Hat Linux. Pada tahun 2002, yaitu pada tanggal 19 November, Linux kembali mengeluarkan distronya, yaitu United Linux, yaitu turunan dari Turbo Linux. Selanjutnya pada bulan Juni tanggal 16 tahun 2002, Linux kembali mengeluarkan distro terbarunya, yaitu Slacks yang merupakan turunan dari Slackware. Itulah perkembangan Linux tahun 2002. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai timeline Linux pada tahun 2003. Pada tahun 2003, Debian versi 0.01 pada tanggal 16 Agustus 1993 merilis Canotix pada tanggal 24 Desember 2003. Lalu ia merilis Mepis pada tanggal 10 Mei 2003. Lalu Canopix merilis Damsma Linux pada tanggal 19 Maret 2003. Selanjutnya, Linux merilis Papix pada bulan Juni 2003, kemudian ia merilis versi 2.6 pada tanggal 17 Desember 2003. Selanjutnya, Mandrake merilis PC Linux OS pada bulan Oktober 2003. Selanjutnya, Red Hat Linux versi 0.9 pada tanggal 31 Oktober 1994 merilis Fedora FC1 tanggal 6 November 2003, lalu FC1 RPMS pada tanggal 4 November 2003. Selanjutnya, SUSE merilis Sun GDS pada tanggal 30 September 2003. Itulah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai perkembangan Linux, tepatnya pada tahun 2005. Baik, pada tahun 2005, Ubuntu mengeluarkan dua versi turunannya, yaitu Kubuntu pada 5 April dan Edubuntu pada 13 Oktober. Lalu Manriva dirilis pada 7 April yang merupakan versi turunan dari Mandrake. Lalu Red Hat Linux menurunkan versi turunannya, yaitu A-Linux pada 24 Maret. Itulah penjelasan dari saya mengenai timeline Linux pada tahun 2005. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir perkembangan distro Linux pada tahun 2006. Pada tahun 2006, distro Linux meluncurkan Kubuntu. Kubuntu dirilis pada tanggal 1 Juni 2006. Kubuntu adalah perkembangan adik Kubuntu dan Ubuntu yang nama sandinya DP Drex versi 9.10 atau Keramik Wala. Sun Solaris dirilis pada tanggal 25 Agustus 2006. Meliris Sun Solaris distronya sendiri atau Red_Linux. Sedangkan Nover dan Microsoft bekerja sama untuk perlindungan pengguna hak paten distro Linux Sun Solaris pada tahun 2006. Baiklah, inilah penjelasan materi distro Linux 2006.